Bab 873. Max Bai yang hidup abadi. Klu Tang pulih dengan sangat cepat, hanya setengah hari, dia memulihkan ingatan dan kekuatannya, dan sekarang ranahnya berada di puncak anak tangga surga ke-6. Apalagi masih ada beberapa energi darah di tubuhnya yang belum terserap. Yang diserapnya hanyalah kekuatan darah kura-kura dan sebagian dari kekuatan darah pemberian Max Bai. Energi darah yang diberikan Max Bai hanya diserap kurang dari 1/10. Jika sisanya diserap, maka kekuatannya pasti bisa mencapai anak tangga surga ke-9. Pada saat ini, Jiangzong, sebuah villa. Marco Jiang sedang duduk di sofa, menggosok pelipisnya dengan ringan. Seorang pria datang dan berlutut di lantai. "Tuan, baru saja datang berita bahwa ada aura mengerikan dari keluarga Tang." "Oh, keluarga Tang." Marco Jiang tiba-tiba bereaksi dari pikirannya dan berkata, Baiklah, aku tahu, aku akan pergi melihat sendiri." Marco Jiang pergi ke keluarga Tang. Ketika dia tiba di keluarga Tang, Klu Tang sudah pulih. Dia juga mengingat semuanya sebelumnya, dan ingat bahwa Max Bai yang memberikan darahnya. Darah apa ini? Pada saat ini, Klu Tang sedikit bingung. Dia bergumam, "Apa maksud Max Bai? Awalnya dia memberi petunjuk padaku ke Gunung 5 Lukisan, sekarang dia memberiku darah aneh ini untuk memulihkan kekuatan dan ingatan aku. Apa yang ingin dia lakukan?" Klu Tang tidak mengerti. Pada saat ini, dia melihat seseorang di balkon dan dengan cepat berjalan keluar. Setelah melihat orang itu datang, dia tampak hormat dan memanggil, "Kakek." Kamu." Marco Jiang memandang Klu Tang dengan sentuhan kejutan dalam berekspresi, "Kamu, apakah ingatanmu sudah pulih?" Klu Tang mengangguk. Dia memberitahunya tentang darah hadiah Max Bai. "Aku meminum darah yang dipersembahkan oleh Max Bai untuk memulihkan ingatan dan kekuatanku." Marco Jiang mengerutkan kening, "Max Bai lagi, apa yang ingin dia lakukan?" Klu Tang berkata, "Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Ngomong-ngomong, kakek datang menemui aku. Apakah ada yang salah?" Marco Jiang bereaksi dan berkata, "Aku baru saja mendengar dari bawahan aku bahwa ada aura yang mengerikan dari keluarga Tang. Kemudian aku datang untuk melihat. Ternyata kamu mendapatkan kembali kekuatan kamu." Ngomong-ngomong, Kingston Jiang pergi ke luar negeri sebelumnya untuk mendapatkan darah naga dan darah naga selalu ada padaku. Sekarang setelah kekuatanmu pulih, maka darah naga akan kuberikan padamu." Dengan mengatakan itu, Marco Jiang mengeluarkan darah naga yang diberikan oleh klan darah kepada Kingston Jiang di luar negeri. Klu Tang mengambilnya. Pada saat ini, dia berekspresi khusyuk. Untuk menyelamatkannya, Kingston Jiang tidak ragu-ragu pergi ke luar negeri ke klan darah, dan sekarang dia pergi ke luar negeri dan meninggal di luar negeri. Tahu ini dari awal, dia akan memilih untuk mati secara langsung di awal. Dia meninggal, maka Kingston Jiang tidak akan sibuk untuknya. Marco Jiang memandang Klu Tang dan bertanya, "Bisakah aku memeriksa denyut nadi kamu?" Klu Tang mengulurkan tangan dan menyerahkannya. Marco Jiang menggenggam nadi Klu Tang. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya, dengan sentuhan kehikmatan dalam berekspresi, dan berkata, "Dalam darahmu, ada kekuatan yang sangat kuat." "Ya." Klu Tang berkata, "Darah ini diberikan kepada aku oleh Max Bai, dan darah ini telah merangsang aku, merangsang saraf ingatan aku, dan memulihkan kekuatan aku. Sekarang kekuatan darah kura-kura dalam tubuh aku telah diserap oleh aku. Tapi masih ada kekuatan darah pemberian Max Bai, aku tidak tahu kekuatan apa itu." Marco Jiang berpikir sejenak, dan berkata, "Jika tebakanku benar, ini adalah darah Kirin." "Darah Kirin?" Klu Tang mengerutkan kening. "Ya." Marco Jiang mengangguk dan berkata, "Kirin, salah satu dari 4 binatang keberuntungan utama. Kalau tebakanku benar, Max Bai adalah seorang alam 9, buyut Max Bai, tidak bisa bilang buyut, Max Bai mendapatkan darah Kirin itu sudah lama sekali. Dia adalah Master Super yang benar-benar hidup lebih dari 1.800 tahun, hampir 2.000 tahun.
Apa? Klutang berseru dan bertanya, benarkah? Seharusnya tidak meleset jauh. Marco Jiang berkata, aku telah memeriksa buku-buku kuno dan mengetahui dari sebuah buku kuno bahwa Linlang Pavilion muncul 1800 tahun yang lalu, dan pemilik pavilion di daerah itu bernama Max Bai. Aku tidak berpikir ini suatu kebetulan. Marco Jiang berekspresi khusyuk. Sejak dia mengetahui bahwa Max Bai yang telah memberinya 4 binatang keberuntungan utama, dia curiga. Sekarang Max Bai telah memberikan darah yang tidak lebih lemah dari darah Tortura, dia menduga itu adalah darah Kirin. Diperkirakan Max Bai pergi untuk membantai Kirin 1800 tahun yang lalu, dan memperoleh darah Kirin, sehingga hidup abadi. Clue, darah naga, kamu simpan, kamu sekarang memiliki darah kura-kura dan darah Kirin di tubuhmu, dan sekarang ditambah darah naga, artinya kamu memiliki darah 3 binatang keberuntungan utama. Aku tidak tahu apakah darah Kirin dan darah naga akan membuatmu tetap hidup, setidaknya bisa meningkatkan kekuatanmu. Dengan keraguan di wajah Klutang, dia bertanya, mengapa Max Bai memberi aku darah Kirin? Aku tidak tahu ini, tapi, aku yakin, Max Bai pasti tidak punya niat baik. Hati-hati saat berurusan dengan orang ini di masa depan. Terima kasih kakek telah mengingatkanku, aku mengingatnya. Oh ya. Marco Jiang teringat sesuatu, dan berkata, seminggu kemudian, di Gunung Enam Kaisar, ada pertemuan petarung negara Dacia, kamu bisa pergi bergabung. Klutang bertanya, pertemuan. Marco Jiang menjelaskan, ini dibuat oleh Sky pergi melaut bersama Kingston Jiang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di luar negeri, dan Sky mengatakan bahwa ada berita tentang naga dan ada berita tentang orang yang hidup abadi. Aku akan pergi. Klutang berekspresi masam. Kematian Kingston Jiang tak lepas dari Sky. Klutang bahkan mencurigai Kingston Jiang telah diserang oleh Sky, jika tidak, dengan kekuatan Kingston Jiang, siapa yang dapat membunuhnya di dunia ini? Aku tidak tinggal lebih lama lagi, aku pergi. Marco Jiang tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Jauh dari keluarga Tang. Dalam kegelapan, Jack Chen melihat Marco Jiang muncul dan pergi. Jack Chen menyentuh dagunya dan berbisik, ternyata Max Bai adalah pembantai Kirin. Untuk masalah ini, aku harus kembali ke Belantara Selatan dan melapor pada Tuan. Jack Chen mendengar percakapan antara Marco Jiang dan Klutang secara rahasia. Kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah setengah hari, Belantara Selatan, Istana Bawah Tanah. Jack Chen berlutut di tanah dan menceritakan kisah itu lagi. Oke, aku mengerti. Lardi sedikit melambaikan tangan, lalu cepat-cepat pergi, menuju ke kedalaman Istana Bawah Tanah. Dia melihat ayahnya lagi. Ayah, ada berita bahwa di Gunung Linlang, Max Bai dari Linlang Pavilion, adalah orang yang membantai Kirin lebih dari 1800 tahun yang lalu. Dia mendapat darah Kirin dan dia juga hidup abadi. Mendengar apa yang dikatakan Lardi, pemuda yang duduk di atas tikar jerami yang berusia 30-an, berambut putih itu tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu membuat keributan, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Ayah tahu. Lardi terkejut. Pria itu berkata dengan lembut, aku menyadari keberadaan orang ini ribuan tahun yang lalu, jadi aku berpura-pura mati untuk menghindari perhatian orang ini. Aku telah berada di sini selama bertahun-tahun, hanya tidak ingin orang ini mengetahui keberadaanku. Jadi begitu. Lardi tiba-tiba menyadarinya. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa ayahnya bersembunyi di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar, ternyata takut pada Max Bai. Bahkan ayahnya takut, seberapa kuat Max Bai ini. Ngomong-ngomong, masih ada berapa banyak darah Phoenix? Lapor ayah, tidak banyak darah Phoenix tersisa yang dikeluarkan dari makam Kaisar pertama, paling-paling hanya bisa menciptakan satu orang untuk hidup abadi. Ambil dan berikan pada Klutang. Ayah, ini. Klutang sekarang telah memperoleh darah dari 3 binatang keberuntungan utama, kura-kura, Kirin dan naga. Aku juga ingin melihat seberapa jauh dia bisa tumbuh setelah mendapatkan darah dari keempat binatang keberuntungan utama itu.
Ya. Lardi mengangguk, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Bersambung.